Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil analisis kami mengenai perbandingan konsep dan implementasi CSR antara perusahaan Unilever Indonesia dan juga perusahaan Nestle Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya tersendiri, nama saya Rifki Ramdika, lalu ada anggota saya yang lain, ada Sofia Margareta dan juga Diana Putri. Baik, ini adalah agenda yang akan kami laksanakan dalam presentasi kali ini. Ada 7 agenda. Yang pertama itu kita akan menjelaskan gambaran umum dari setiap perusahaan, dilanjutkan dengan menjelaskan pentingnya penerapan CSR bagi perusahaan Unilever dan juga perusahaan Nestle. Lalu dilanjutkan dengan menjelaskan profil perusahaan dari Unilever dan juga Nestle, dilanjutkan dengan menjelaskan tentang industri FMCG, dilanjutkan dengan perbandingan konsep dan implementasi CSR pada kedua perusahaan tersebut. Lalu kita akan menjawab dari pertanyaan tambahan dari Bapak Subhan. Lalu yang terakhir kita akan menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran yang telah kami analisis. Yang pertama ada gambaran umum perusahaan. Next. PT Unilever Tbk sejak berdiri pada tahun 1933, PT Unilever Tbk telah tumbuh menjadi perusahaan fast moving consumer goods terdepan di Indonesia dengan lebih dari 40 brand yang terbagi dalam segmen home and personal care. Setelah Nutrition Ice Cream, Unilever Indonesia telah menjadi perusahaan publik sejak tahun 1982 dan sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan ini mengoperasikan 9 pabrik di Cikarang dan Rungkut, yang semuanya telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Produksinya mencakup kebutuhan rumah tangga seperti deterjen, deodoran, sabun, dan produk perawatan tubuh, serta berbagai produk makanan dan minuman seperti margarin dan kecap. Dengan fokus pada inovasi dan pertumbuhan, Unilever Indonesia telah membangun portofolio pada produk yang mencakup merek-merek terkenal seperti Pepsodent, Lifebuoy, Molto, Blue Band, Bango, Royco, dan banyak lagi. Produk ini menjadikannya salah satu perusahaan terkemuka di kategori fast moving consumer goods di Indonesia. Next. Selanjutnya, gambaran umum dari PT Nestle Indonesia. PT Nestle Indonesia merupakan anak perusahaan Nestle S.A., sebuah perusahaan makanan dan minuman terbesar di dunia serta terdepan dalam bidang gizi, kesehatan dan keafiatan, nutrition, health, dan wellness, yang berkantor pusat di VV Swiss. PT Unilever Indonesia yang berdiri bulan Maret 1971 adalah perusahaan tertutup dengan komposisi kepemilikan saham mayoritas lebih dari 90% oleh Nestle S.A. Perusahaan ini memproduksi produk susu, makanan, dan minuman dengan merek terkenal seperti Denkow, susu bubuk, Milo, minuman coklat, Nescafe, kopi instan, Nestle, Cerelac, bubur bayi, KitKat, wafer coklat, Bear Brand, susu steril, Milkmaid, dan Carnation, susu kental manis, dan minuman siap saji. Selain itu, Nestle Indonesia juga aktif dalam berbagai inisiatif berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Perusahaan di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Next. Selanjutnya, pentingnya penerapan CSR bagi perusahaan Unilever dan perusahaan Nestle. Next. Yang pertama, dari perusahaan PT Unilever, penerapan corporate social responsibility bagi Unilever menjadi poin penting bagi Unilever yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memberikan citra baik bagi perusahaan kepada para investor, perseroan, dan masyarakat umum lainnya. Salah satu komitmen yang dilakukan oleh Unilever adalah blueprint dalam mewujudkan pertumbuhan secara sustainable dalam memenuhi goals yang ingin dicapai perusahaan. Melalui berbagai inisiatif CSR, Unilever berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendukung pendidikan, dan mempromosikan praktik bisnis berkelanjutan. Penerapan CSR
Ini tidak hanya menciptakan dampak positif bagi perusahaan, tetapi juga memperkuat hubungan positif dengan konsumen, yang semakin mendambakan dukungan terhadap perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Next. Selanjutnya, dari perusahaan PT Nestle Indonesia. Penerapan corporate social responsibility bagi Nestle sangatlah penting karena tidak hanya mencerminkan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan, tetapi juga merupakan strategi untuk membangun reputasi positif perusahaan. Nestle sangat peduli terhadap masalah gizi, kebersihan lingkungan, dan pembangunan pedesaan serta pengembangan masyarakat di Indonesia. Nestle juga mengambil langkah besar menuju ekonomi berkelanjutan dengan model bisnis yang menyatukan aspek lingkungan, sosial, dan pemerintah. Nestle berusaha untuk selalu menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat dan mencapai kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang, serta menciptakan manfaat bagi para pemegang sahamnya, dengan menciptakan creating share value kepada sebagai bentuk CSR mereka. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah profil perusahaan. Yang pertama, profil perusahaan dari PT Unilever Tbk. Yang pertama dari visi. Visi kami adalah menjadi pemimpin di pasar global dalam hal menciptakan bisnis yang berkelanjutan, yang berlandaskan tujuan mulia, dan mampu bersaing di masa depan. Lalu untuk misinya terbagi menjadi 4. Yang pertama, kami bekerja untuk membangun masa depan yang lebih baik setiap hari. Yang kedua, kami membantu orang-orang merasa nyaman, berpenampilan baik, dan lebih menikmati kehidupan dengan brand dan pelayanan yang baik bagi mereka dan bagi orang lain. Yang ketiga, kami menjadi sumber inspirasi orang-orang untuk melakukan hal kecil setiap hari yang dapat membuat perbedaan besar bagi dunia. Yang keempat, kami akan mengembangkan cara baru dalam melakukan bisnis dengan tujuan membesarkan perusahaan kami 2 kali lipat sambil mengurangi dampak lingkungan. Lalu untuk strateginya, The Unilever Compass adalah strategi bisnis kami. Sebuah strategi yang akan membawa kami untuk terus tumbuh, tetapi juga berkelanjutan bertanggung jawab. Hal ini termasuk yang pertama, meningkatkan kesehatan planet. Yang kedua, meningkatkan kesehatan masyarakat, kepercayaan diri, dan kesejahteraan, serta membantu menciptakan dunia yang lebih adil dan inklusif. Lalu yang kedua, profil perusahaan dari PT Nestle Indonesia. Yang pertama untuk visinya, sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia, kami memusatkan perhatian kami untuk meningkatkan gizi, kesehatan, dan keafiatan dari konsumen kami. Yang kedua untuk misinya terbagi menjadi 5. Yang pertama, sebagai pemimpin dalam gizi, kesehatan, dan keafiatan di dunia, dipercaya oleh semua pemangku kepentingan dan dijadikan acuan untuk kinerja keuangan dalam industrinya. Yang kedua, turut mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih sehat melalui produk-produknya yang berkualitas, bergizi, dan lezat rasanya. Yang ketiga, dalam menjalankan bisnisnya, Nestle berusaha untuk selalu menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat dan menciptakan manfaat. Yang keempat, para karyawan kami berdedikasi dan termotivasi untuk memproduksi produk berkualitas dan membangun merek-merek yang memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kelima, sebagian bagian dari sebuah perusahaan global, Nestle terus-menerus melakukan penelitian dan pengembangan untuk terus melakukan penyempurnaan berbagai produk yang dihasilkan. Lalu untuk strateginya, yang pertama menciptakan produk yang beragam, yang kedua mendukung keberlanjutan, yang ketiga pemasaran berbasis produk, yang keempat ekuitas terhadap merek, dan yang kelima menerapkan strategi bauran produk. Selanjutnya adalah tentang industri FMCG. Fast Moving Consumer Goods atau disingkat FMCG adalah industri perusahaan yang bergerak di bidang produk konsumen. Produk ini sering dibeli dan dikonsumsi oleh konsumen karena harganya relatif rendah sehingga barang terjual cepat. Akibatnya, produsen harus melakukan produksi secara massal untuk memenuhi permintaan tinggi. Industri FMCG di Indonesia dianggap sebagai salah satu industri yang menarik dengan nilai penjualan sebesar lebih dari 10 miliar US dollar seiring dengan pertumbuhan golongan menengah di negara ini. FMCG telah lama dianggap sebagai salah satu faktor pendorong pergerakan ekonomi dan angka-angkanya menunjukkan potensi yang menjanjikan. Dengan lebih dari 255 juta penduduk dan lebih dari setengahnya berada di usia produktif. Tren positif ini diharapkan akan terus berlanjut seiring bertumbuhnya angka pertumbuhan belanja yang mencapai 11,8% pada kurun waktu 2010 sampai 2015 dan
Rata-rata pertumbuhan industri retail FMCG yang mencapai 10,8% pada tahun 2015. Pertumbuhan yang positif ini juga meluas ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan wilayah pedesaan yang mengalami lonjakan permintaan logistik yang efektif di wilayah-wilayah tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada perbandingan konsep dan implementasi CSR dari kedua perusahaan. Next. Unilever perusahaan multinasional yang beroperasi di berbagai bidang konsumen, memiliki komitmen yang kuat terhadap tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Mereka memiliki program-program yang berfokus pada pengurangan dampak lingkungan, pemulihan sumber daya alam, dan peningkatan kondisi sosial di komunitas dan komunitas di mana mereka beroperasi. Unilever Indonesia Foundation atau UIF merupakan program yang bertujuan untuk mencari, memperdayakan potensi dan memberikan nilai tambahan bagi masyarakat, menyatukan kekuatan dan dengan mitra-mitranya serta meningkatkan efektivitas kegiatan dalam pembentukan kemitraan. Unilever Foundation memiliki peran krusial dalam mengimplementasikan berbagai kegiatan berkelanjutan yang sejalan dengan konsep bisnis berkelanjutan Unilever. Melalui strategi besar yang disebut The Unilever Compass yang menekankan pada tujuan mulia dan berkelanjutan. Unilever Indonesia Foundation bertujuan menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan bagi planet dan masyarakat. Fokus inisiatif mencakup peningkatan kesehatan planet, pemberdayaan masyarakat, dan dukungan untuk pencapaian kehidupan yang lebih baik. Selain itu, Unilever juga berkontribusi untuk mewujudkan dunia yang lebih adil dan lebih inklusif secara sosial. Next. Implementasi CSR oleh Unilever mencakup berbagai aspek yang mencerminkan komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan, tanggung jawab sosial, lingkungan, dan dampak positif pada masyarakat. Yang pertama itu keberlanjutan lingkungan. PT Unilever berkontribusi dalam berbagai upaya pengurangan dampak lingkungan seperti penerapan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, dan manajemen limbah yang bertujuan untuk mengurangi jejak lingkungan perusahaan. Selain itu, perusahaannya ini aktif dalam inisiatif pengurangan plastik dan meningkatkan daur ulang kemasan produk, yang mencerminkan upaya untuk mengurangi dampak plastik pada lingkungan. Yang kedua ada aspek sosial. PT Unilever berkontribusi dalam program-program berbasis masyarakat yang mendukung pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Inisiatif ini mencakup peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan kepada komunitas lokal. Yang ketiga ada aspek ekonomi. PT Unilever berkontribusi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal, baik melalui program pengembangan petani dan petani kecil maupun melalui keterlibatan dalam rantai pasokan yang berkelanjutan. Melalui tindakan-tindakan ini, PT Unilever menjunjung tinggi nilai keberlanjutan dan dampak positifnya pada berbagai aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi. Next. Selanjutnya itu ada konsep CSR dari Nestle. Nestle sebagai perusahaan produksi makanan terbesar di dunia yang bertujuan untuk meningkatkan gizi, kesehatan, dan keafiatan masyarakat melalui produk-produk berkualitas tinggi seperti memiliki moto Good Food, Good Life. Menggambarkan komitmen Nestle untuk memanfaatkan ilmu, pengetahuan, dan teknologi guna menyajikan makanan dan minuman berkualitas, bergizi, aman, dan lezat sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat. Nestle berusaha untuk selalu menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat dan mencapai kesuksesan perusahaan dalam jangka panjang, seperti menciptakan manfaat bagi para pemegang sahamnya dengan menciptakan creating share value untuk bentuk CSR mereka. Next. Nestle berfokus pada 3 hal dalam menjalankan program CSR. Yang pertama ada penguatan di bidang nutrisi. Nestle bekerja sama dengan pihak terkait untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pola hidup sehat dan gizi yang seimbang.
Yang kedua itu ada pembangunan sarana air bersih. Nestle menjadi penyuplai air bersih, khususnya bagi warga yang kekurangan air bersih. Yang ketiga itu adalah pembangunan pedesaan. Nestle bekerja sama dengan peternak susu di Jawa Timur untuk meningkatkan kualitas produksi susu tersebut. Selain itu, Nestle juga menjalankan program CSR lainnya yang terbagi menjadi 4 kegiatan sebagai berikut. Yang pertama ada Nestle Healthy Kids. Program ini meningkatkan kesadaran masyarakat, terutama anak-anak sekolah dasar mengenai pola hidup sehat dan bersih. Dilakukan survei dan pemeriksaan pada anak-anak secara baik, seperti pemeriksaan anemia, pemeriksaan cacing, dan pengukuran berat badan dan tinggi badan. Selain itu, terdapat pelatihan bagi guru, kepala sekolah tentang tentang seputar gizi dan makanan, kebersihan diri dan lingkungan, serta aktivitas fisik. Yang kedua ada Karavan Gizi dan Co. Dalam program ini, Nestle bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Gizi Indonesia dan Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia. Program ini diperuntukkan untuk ibu-ibu dengan tujuan menghasilkan dan memahami pola hidup sehat dan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang ketiga ada Denko Parenting Center. Program ini ditunjukkan kepada orang tua dengan output agar orang tua dapat memperhatikan kondisi kesehatan dan pola hidup sehat pada anak-anak mereka. Yang keempat ada program Posyandu dan Kobatita. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman ibu mengenai pola asuh yang baik pada anak mereka. Kegiatan ini bersih seputar edukasi dengan penyuluhan pada masyarakat, khususnya orang tua yang memiliki batita. Dalam melaksanakan program CSR, Nestle menerapkan 3 prinsip, yaitu prinsip transparansi, prinsip perilaku etis, dan prinsip kepatuhan. Next. Perbandingan antara strategi dan implementasi CSR di PT Nestle dan juga PT Unilever Indonesia menunjukkan pendekatan yang berbeda namun sama-sama efektif dalam berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Yang pertama, strategi dan implementasi. Unilever lebih berfokus pada keberlanjutan lingkungan, sementara Nestle lebih berfokus pada gizi, kesehatan, dan pembangunan masyarakat. Unilever cenderung melibatkan pemangku kepentingan melalui platform yang luas, sementara Nestle lebih fokus pada keterlibatan langsung dengan komunitas global. Yang kedua, ada dampak yang dirasakan. Unilever lebih berfokus pada keberlanjutan lingkungan dengan lebih inisiatif yang berdampak pada lingkungan secara global. Sedangkan Nestle lebih berfokus pada kemitraan dengan petani lokal untuk memastikan rantai pasokan yang berkelanjutan dan memiliki dampak yang langsung terhadap komunitas di sekitar lokasi operasional mereka. Next. Yang ketiga itu ada pendekatan yang digunakan. Untuk Unilever, pendekatan CSR yang digunakan adalah mencerminkan komitmen perusahaan terhadap pembangunan keberlanjutan, keadilan sosial, dan keseimbangan lingkungan. Hal ini juga mencerminkan peran aktif Unilever di dalam memimpin dan menginspirasi perubahan positif dalam industri dan masyarakat. Untuk Nestle tersendiri, pendekatan CSR PT Nestle mencakup berbagai area dari lingkungan hingga gizi, kesehatan masyarakat, pembangunan komunitas, dan kemitraan dengan pemasok. Semuanya bertujuan untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan pada masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Lalu kami mendapatkan pertanyaan dari Bapak Subhan dan kami akan menjawabnya. Pada hari Sabtu, Bapak Subhan memberikan pertanyaan pada kelompok kami, yaitu Unilever memiliki The Unilever Kompas sebagai strategi keberlanjutan. Sebutkan hal sejenis yang dimiliki oleh Nestle. Jelaskan bagaimana strategi keberlanjutan ini dapat membantu perusahaan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Nestle memiliki strategi juga seperti Unilever, yaitu Nestle in Society. Strategi keberlanjutan Nestle yang menekankan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mirip dengan Unilever Kompas dalam hal pengaruh sosial dan lingkungan perusahaan.
Dalam jangka pendek, strategi keberlanjutan membantu perusahaan dengan meningkatkan reputasi merek, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengurangi resiko. Namun dalam jangka panjang, fokus pada keberlanjutan memungkinkan perusahaan memperoleh keunggulan kompetitif dengan memenuhi permintaan pelanggan untuk barang yang lebih bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Fokus pada keberlanjutan juga membantu perusahaan mempertahankan. Next. Selanjutnya adalah kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari kelompok kami, kedua perusahaan menunjukkan komitmen yang kuat terhadap CSR dengan pendekatan yang berbeda. Unilever lebih menekankan pada aspek lingkungan global, sementara Nestle memiliki fokus yang lebih lokal, terutama dalam hal gizi, kesehatan, dan kemitraan dengan komunitas lokal. Namun, keduanya berhasil menghasilkan dampak positif terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Implementasi CSR mereka menunjukkan bagaimana perusahaan dapat berperan sebagai agen perubahan positif dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan melakukan implementasi CSR, kedua perusahaan tersebut dapat menciptakan dan meningkatkan citra perusahaan serta memperkuat keberlanjutan perusahaan dan pembangunan berkelanjutan di lingkungan masyarakat. Selanjutnya adalah saran. Saran dari kelompok kami adalah dengan menggunakan pendekatan yang holistik, strategi CSR Unilever dan Nestle dapat ditingkatkan. Unilever dapat mempertahankan fokusnya pada lingkungan sambil memperluas inisiatif kesehatan masyarakat. Sementara Nestle dapat mengintegrasikan keberlanjutan dalam program gizinya. Untuk membangun pedesaan yang berkelanjutan, mereka perlu memperluas kemitraan dengan petani lokal. Dibutuhkan peningkatan pendidikan masyarakat tentang keberlanjutan lingkungan dan gizi kesehatan melalui program edukasi yang menyasar berbagai kelompok usia. Inovasi berkelanjutan dalam produksi, pengemasan, dan rantai pasokan perlu didorong termasuk pengurangan limbah dan penggunaan teknologi hijau. Terlibatlah aktif dengan pihak terkait dalam perencanaan dan evaluasi program CSR sehingga menyediakan solusi yang menyeluruh yang memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Dampak positif CSR dalam komunitas dan lingkungan akan ditingkatkan dengan sinergi pendekatan dan keterlibatan aktif pihak terkait. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Mohon maaf bila ada salah kata, karena sesungguhnya tidak ada kesempurnaan. Kesempurnaan hanya milik lagu Andra and the Backbone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.